Puji nama Tuhan. Seberapa kita yang ada pada saat pagi hari ini, saya ucapkan shalom. Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan, mengucapkan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sungguh baik. Dia teramat baik dalam hidup kita. Naikkan pujianmu, syukurmu, terlebih penyembahanmu di hadapan Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan penyembahanmu. Ucapkan syukurmu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Syukur, terima kasih kami Bapa, karena hanya oleh kasih kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami boleh ada tempat ini Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa hidup kami untuk kami memuliakan menikah nama-Mu Bapa. Layakkan kami Tuhan Yesus untuk kami boleh menghampiri tahta-Mu,
Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati Engkau. Kau menilik setiap hati kami, jemaat-Mu yang datang pada saat pagi hari ini Bapa. Biarlah mereka yang membawa beban, mari Tuhan Yesus, mari Bapa, Engkau selalu memberi kelegaan Tuhan. Berikan jawaban jamahan dalam setiap hidup kami. Bagi yang datang membawa sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah penyakit itu boleh sembuh. Sebab kami punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Maka dari itu Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir tempat ini. Penuhi kami Tuhan dengan sukacita-Mu yang dari surga Bapa. Kami boleh pulang tempat ini membawa berkat, damai dan sukacita itu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulai ibadah pada saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat kita semua bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kita cari wajah Tuhan. Kita boleh menemukan kasih Tuhan itu di tempat ini. Datang dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan kami mau mencari wajah-Mu. Ya kami menemukan kasih itu. Ku cari wajah-Mu. Nyatakan dengan sungguh. Temukan kasih-Mu. Amin. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami mau panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Engkau Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Kau indah, sungguh indah Tuhan. Kau indah mengarah perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari datang ke sumber kekuatan itu. Nyatakan dia sungguh. Ku cari wajah-Mu. Kami mau datang Tuhan. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil Engkau. Ku panggil
sungguh baik Kau Tuhan. Nyatakan dengan sungguh-sungguh Kau menarik kami. Terima kasih nyatakan dengan sungguh-sungguh indah, sungguh indah. Engkau indah Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menada perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan. Katakan dengan sungguh, Kau sumber kekuatan kami. Sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sorak-sorai, haleluya. Kita mau datang dengan satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Kurang kompak. Saya percaya yang datang pada saat pagi hari ini bersuka cita. Amin. Amin. Tes yel-yelnya dulu. Kalau sekolah minggu bilang yel-yel. Ya. Kalau dewasa muda apa? Sama ya. Haleluya. Kurang kompak ya. Jangan kalah sama saya yang belum makan ini. Ya, tetap semangat. Amin. Haleluya. Kurang kompak sebentar. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Yakin dan percaya kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Kasih tos kanan kirinya, katakan Yesusku luar biasa. Haleluya. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia yang mau mati bangkit bagi kita semua. Amin. Yesusku luar biasa. Saya rindu ya. Sebentar Om, sebentar ya. Saya rindu jemaat-jemaat bilang, saat saya bilang Yesusku, sama-sama katakan sama jempolnya ke atas ya. Luar biasa. Lagi ya. Yesusku. Kurang. Yesusku. Yesusku. Yesusku luar biasa. Nyatakan sungguh bahwa Allah kita luar biasa. Yes. Haleluya. Amin. Katakan dengan iman bahwa Tuhan Yesus kita luar biasa. Yesusku luar biasa.
menang hanya bersama Tuhan, amin. Dia Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk saudara. Persembahan pertama akan dijalankan. Dan penjalan kantong kolektor bisa maju ke depan. Kita angkat satu pujian dengan hati bersyukur. Kami mau masuk hadirat-Mu. Lebih bersuka cita lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Mari jemaat kita semua bangkit berdiri. Lai dan sungguh kita mau datang Tuhan, dan hati syukur kami. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Mari angkat tanganmu sama-sama. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Jempolnya ya. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah jempolnya ya. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Ku mengangkat tanganku, amin, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Jempolnya ya, siapkan yuk. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Siapkan tangannya yuk. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih Tuhan Yesus tetap sama, amin. Dia Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia sungguh baik dalam hidup kita. Maka dari itu persiapkan hidupmu untuk kita menerima firman Tuhan. Biarkan sekalipun kita dalam lembah gelap, Tuhan Yesus tak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang rela mati, bahkan bangkit bagi kita semua. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Katakan sekalipun kami berjalan, Tuhan. Terima kasih. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku.
Segala hormat, syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami. Sungguh luar biasa kasih-Mu, sungguh dahsyat pemeliharaanmu, pertolonganmu, penyertaan-Mu, berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu yang mengawali dalam setiap perjalanan kami. Dari hari ke hari ini, Tuhan mungkinkan kami untuk datang menghampiri Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji memuliakan Tuhan. Kami yakin persembahan pujian sampai ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu firman-Mu adalah dasar hidup, petunjuk hidup, tuntunan hidup, hidup benar, hidup kudus, hidup menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi, berkaryalah Roh Kudus melalui firman-Mu untuk memberikan jawaban dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih, kehadiran-Mu boleh menyegarkan, menyejukkan, oh Tuhan, menguatkan iman dan jiwa kami Tuhan, hati kami dipuaskan oleh karya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Roh Kudus menyucikan ruangan ini dan sekitar ruangan ini. Tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Demikian pula Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Semua baik, bahagia. Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau pada saat hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu bagi kita untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan melalui kebenaran firman Allah yang pada saat pagi ini terambil dari kitab Matius pasal 28 ayat yang ke-10. Matius pasal 28 ayat yang ke-10, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Matius Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-10. Sudah ketemu semua? Haleluya. 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Haleluya. Saudaraku kasih, ini masih berbicara mengenai kuasa kebangkitan. Ya, kuasa kebangkitan membawa pemulihan. Satu hal yang dirindukan, diinginkan oleh seorang rasul yang bernama Paulus, yaitu mengenal kuasa kebangkitan. Mengenal kuasa kebangkitan, saudara. Jadi mengenal dengan percaya itu beda. Bagi yang mengenal pasti percaya, tapi percaya belum tentu mengenal, saudara. Ya, dan kita lihat saudara, Paulus telah percaya dan mengenal sehingga dalam perjumpaan dengan kebangkitan Yesus mengubah hidupnya, diubah ya karakternya, sifatnya, perkataan perbuatannya diubah semuanya. Saudara, pembenci menjadi mengasihi, memusuhi menjadi berteman dan bersahabat. Demikian pula saudaraku, tidak hanya cukup kita bertemu dengan Tuhan, tapi kembali pada saat hari ini kita untuk melihat, menyaksikan, mengalami
akan kuasa kebangkitan itu, saudara. Nah, saudaraku kasih dalam Kristus, firman yang kita baca tadi menekankan pesan Yesus yang berbicara di sini. Ya, saudaraku kasih, yang bangkit, katakan jangan takut. Apa? Untuk mewartakan sukacita dan menegaskan kemenangan atas kematian, mengubah ketakutan menjadi pengharapan. Haleluya. Mengubah ketakutan menjadi pengharapan. Saudaraku kasih dalam Kristus, ya. Di sini saudara bukan takut akan Tuhan, tapi ketakutan menghadapi masalah hidup, tantangan hidup, beban hidup yang semakin hari semakin berat, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar. Takut masa depan, saudara. Ya, ada yang takut hari esok, takut gagal, takut tidak berhasil. Anak-anak muda takut nanti tidak dapat jodoh. Ya. Yang sudah bekerja takut untuk di PHK. Yang punya usaha takut untuk bangkrut. Sepi, tidak laku. Tapi firman Tuhan tadi katakan apa? Jangan takut, saudara. Kuasa kebangkitan Tuhan, saudara, menghilangkan, menghapus ketakutan menjadi pengharapan. Orang yang takut sudah tidak punya pengharapan. Hilang pengharapan, saudara. Orang yang punya pengharapan sudah tidak akan takut apapun yang terjadi dalam hidup ini. Dalam masa depan tidak akan takut, saudara. Bapak, saudara, sebab orang yang berharap sama Tuhan, dikatakan mereka tidak akan kecewa dan dikecewakan. Orang yang berharap kepada dikatakan mereka akan mengalami kebahagiaan. Amin. Banyak orang susah, sedih. Tetapi orang yang berharap sama Tuhan ada jaminan kebahagiaan. Apa kebahagiaan itu? Diberkati. Mau diberkati pagi hari ini? Ketakutan kita buang dan kita ambil pengharapan itu. Mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan pertama dan utama dalam hidup ini. Melibatkan Tuhan setiap hari dalam hidup ini, saudara. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk ketemu, kita katakan di Galilea. Galilea ini, saudara, tempat pelayanan Yesus dimulai. Galilea ini suatu tempat, ada dua tempat, yaitu di pegunungan dan di dataran. Galilea. Dan ini peristiwa yang sangat luar biasa dalam perjalanan pelayanan Yesus. Di pegunungan tumbuh subur pohon sanobar, pohon aras, pohon penaga, pohon-pohon yang kayunya mahal. Saudara. Di daratan juga subur dengan pertanian, dengan perkebunan. Bahkan di daratan itu ada danau yang namanya Danau Galilea. Danau Galilea, dalam Alkitab ada 3 nama. Kineret, Galilea, Tiberias, itu satu danau. Namanya 3, saudara. Dan artinya sama, dikatakan suatu lingkaran. Danau Galilea itu ada di bawah dan dikelilingi oleh perbukitan gunung yang tadi tumbuh subur tadi. Saudara, itu Galilea. Saudara, demikian pula saudara, Galilea ini juga ya tempat di mana peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pelayanan Yesus. Dalam ayat tadi ditekankan apa? Jangan takut. Dan Yesus menyapa murid-muridnya, disapa apa?
Bapak, Ibu gitu. Yesus menyapa. Sapaan Yesus kepada murid-muridnya siapa? Saudara. Dengan saudara. Kalau saudara bukan orang lain, kerabat. Luar biasa hubungan yang begitu dekat. Yang ketiga, pergi. Kabarkan, beritakan, wartakan. Saudara, apa yang saudara wartakan? Di sini Yesus pesan yang diwartakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka terima, kabarkan, beritakan saudara. Saudara, dari Tuhan Yesus menerima apa? Halo, Bapak Ibu, apa yang sudah terima dari Yesus? Apa? Keselamatan, apalagi? Berkat. Apalagi? Kesehatan, apalagi? Banyak tidak terhitung, saudara. Termasuk kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Bahkan apa, saudara? Yang paling luar biasa. Hidup kehidupan yang kekal. Di sini dikatakan menjumpai Yesus di Galilea. Pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat Yesus. Pergi ke Galilea, menjumpai Yesus di Galilea. Artinya apa, saudara? Berfokus pada pemulihan iman, iman dipulihkan. Di sini berpindah panggilan ulang. Meninggalkan ketakutan. Kembali kepada kasih mula-mula. Dan menerima semangat yang baru. Semangat yang berkobar-kobar. Seharusnya seperti itu. Saya sudah menerima kuasa kebangkitan. Sudah berjumpa. Secara pribadi. Melihat, menyaksikan. Ini tandanya seperti ini. Bukan semakin hari semakin melempem ayam, tapi semakin semangat. Yang pertama, poin yang pertama, pemulihan iman. Iman perlu dipulihkan. Tadi kan jangan takut. Mengapa saudara takut? Mengapa orang Kristen takut? Karena kurang percaya, kurang iman, berkurang. Nah, inilah yang perlu dipulihkan. Saudara, pada waktu Yesus ditangkap, setelah yaitu berdoa di Taman Getsemani, Yesus ditangkap, disiksa, dianiaya. Apa yang terjadi? Goncanglah iman para murid-murid. Pada waktu Yesus baru ngomong, ya dikatakan bahwa sebentar lagi imanmu akan goncang. Karena Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus dihukum mati. Jawab murid-murid apa, saudara? Kalau bahasa Jawa itu engkres. Tahu orang Jawa? Engkres itu apa? Merasa apa? Percaya diri. Lebih dari itu engkres itu bahasa Jawa. Dikatakan bukannya Petrus tapi semua. Bahkan dikatakan bahwa yaitu sebuah murid, biar mereka goncang imannya, tapi aku tidak. Bahkan aku mati bersama dengan engkau pun aku mau. Luar biasa engkres kan? Banyak orang Kristen seperti itu, saudara. Markus pasal 14 ayat 50. Apakah terjadi itu? Benar, saudara. Pada waktu Yesus ditangkap oleh imam-imam,
Dikatakan semua murid meninggalkan Yesus, bahkan lari tunggang langgang, terbirit-birit. Tadi baru aja ngomong apa? Bahkan sampai mau mati bersama Yesus. Tapi ternyata saudara, Yesus baru aja ditangkap. Belum melihat siksaan, penderitaan, mereka sudah lari. Dalam Alkitab bukan hanya Thomas yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Semua murid-muridnya juga tidak percaya. Bukti tidak percaya apa saudara? 4 Injil menulis setelah Yesus bangkit pagi-pagi itu, ya mereka pergi ke kubur. Sebelum Yesus ditangkap, disalib, dianiaya, dikubur dan bangkit, Yesus 4 kali dia memberitahukan kepada murid-muridnya. Matius pasal 16 ayat 21, Matius pasal 17 ayat 22-23, Matius pasal 20 ayat 17-19, Matius pasal 26 ayat 1-4. Apa yang diberitahu kepada murid-muridnya? Dia mengatakan bahwa dia memberitakan tentang penderitaan dan sengsara yang akan dialami. Tadi dikatakan bahwa aku akan pergi ke Yerusalem. Aku akan ditangkap, diadili, dihukum mati. Tapi 3 hari kemudian aku akan bangkit. Baca tadi ayat-ayat tadi. Mendengar hal itu. Dan dikatakan saudara bahwa aku akan, dalam kitab yang lain dikatakan dalam Markus, dikatakan bahwa aku akan pergi ke Galilea. Kalau mereka percaya Yesus bangkit, dia pergi kemana? Dia tidak pergi ke kubur, tapi dia pergi ke Galilea. Kubur tentang kematian, jalan buntu. Saudara, ini kepercayaan. Mengapa murid-murid seperti itu? Karena kehidupannya, hati pikirannya ditutupi dengan kesusahan, kepedihan, kekecewaan, saudara. Ketakutan. Sehingga dia tidak ingat akan firman Tuhan. Dia pergi ke kubur. Ini bukti bahwa murid-murid semua tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Padahal 4 kali. 4 Injil juga menulis tentang kebangkitan Yesus. Saudara, mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Saudara, seharusnya mereka pergi ke Galilea, bukan ke kubur. Nah, pertanyaannya mengapa Yesus tadi dikatakan pergilah ke Galilea, kamu akan lihat aku. Mengapa dia tidak pergi ke Bethlehem, tempat dia lahir? Tidak pergi ke Yerusalem, pusat yaitu penyembah orang peribadatan di situ. Tapi dia pergi ke Galilea. Ada satu peristiwa yang besar. Aku kasih dalam Kristus. Ya. Bukti bahwa mereka tidak percaya. Pada waktu setelah Yesus bangkit mereka berhimpun seperti ini, tapi pintu dikunci semua karena takut. Boleh katakan sembunyi. Takut saudara, sembunyi. Itu bukti mereka tidak percaya kalau Yesus bangkit. Siapa yang pertama kali Yesus menampakkan diri? Kepada siapa? Kepada siapa? Loh, sudah takut banyak dari ini, saya khotbah tentang kebangkitan terus loh ini. Kepada siapa? Siapa? Maria Magdalena.
bukan Maria, bukan. Di sini juga ada Maria ini, ada Maria Ismiati, ya, Maria Magdalena, ada Maria, saudara. Dan Maria menyaksikan, melihat ayat ini disampaikan oleh Yesus kepada Maria ini. Saya tidak akan sampaikan sudah khotbah ini. Dan begitu Maria melihat, dia menjumpai 11 murid. Dia katakan, aku melihat. Tapi sudah baca dalam Markus pasal 16. Ya. Mereka tidak percaya. Dan ayat selanjutnya dikatakan ada 2 orang yang kecewa. Dia tinggalkan Yerusalem pergi ke Emmaus. Siapa namanya? Ya benar, Kleopas, apa itu tadi yang ngomong? Pinter itu, tahu anak-anak. Mereka kecewa tinggalkan Yerusalem berpulang ke Emmaus. Kenapa dia tidak percaya kalau Yesus bangkit? Karena kecewa. Banyak orang-orang karena kecewa tinggalkan Tuhan. Kecewa, saudara, tinggalkan Tuhan. Kalau saya setuju, kalau kecewa tinggalkan gereja atau pindah gereja, daripada tinggalkan Yesus, lebih baik pindah gereja. Apalagi di sana lebih bertumbuh, saudara. Ya. Karena kecewa. Tapi apa yang terjadi pada waktu, yaitu ada di rumah 2 orang, yang satu namanya, tapi siapa? Kleopas. Yesus mengambil roti, diberikan kepada 2 orang itu, suruh makan. Begitu dia makan, terbukalah mata hatinya dan melihat bahwa itu Yesus. Pada waktu dia melihat Yesus, dikatakan betapa hangusnya terbakar hati kita pada waktu kita berjalan bersama dengan loh, Tuhan Yesus bersama-sama di sampingnya, tidak dia lihat Yesus karena kecewa. Yesus katakan, kamu sedang cerita apa? Masa kamu ada di Yerusalem satu itu orang yang tidak ngerti apa yang terjadi pada hari-hari ini? Yesus orang Nazaret yang telah disalib, ya, dianiaya, disalib, ya, ditangkap oleh imam-imam, diadili dan disalib. Dikatakan begitu bodohnya kamu itu, dikatakan apa? Jadi orang kecewa itu sama dengan orang, saudara, dikasih tahu firman, dengar firman, tidak mudeng, saudara, tidak bisa tembus di hati mereka. Tapi setelah mereka menerima roti dan dia makan, masuk dalam, dia lihat dan terjeleklah mata hatinya, dia melihat Yesus. Dan kembalilah imannya, percayanya saat hari itu. Dia hari itu tidak menunda besok, saudara. Dia langsung lari kembali ke Yerusalem, menemui 11 murid yang sedang dia kumpul dengan ketakutan. Dia katakan, aku melihat Yesus. Mereka pun tidak percaya. Tidak percaya. Jadi saudaraku kasih, saudara mau dipulihkan iman saudara? Terima roti surga. Makan roti surga. Apa itu? Firman Tuhan. Iman itu timbul dari mendengar firman. Tetapi ini melihat berarti membaca firman. Jadi bukannya mendengar. Saudara mendengar juga harus membaca. Kalau mendengar terbatas, ya kan? Ibadah firman Tuhan berapa jam? Tidak ada 1 jam. Paling lama 45 menit. Minggu yang lalu tidak sampai, berapa minggu ini saya singkat, saudara. Kalau sudah membaca tidak terbatas, amin. Iman saudara akan dipulihkan dengan membaca. Sudah bertemu langsung dengan firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus, iman saudara akan dikuatkan, dipulihkan. Iman yang kuat luar biasa, saudara, akan kuat menghadapi masalah seberat apapun. Dan kalau saudara sudah dipulihkan iman saudara seperti ini,
begitu sudah melihat, saudara akan menahan sesuatu. Saudara saat itu juga akan bertindak, melangkah. Dan saudara akan memberitakan. Akan menyampaikan apa yang menjadi pengalaman saudara dengan Tuhan. Saudara, dengar firman Tuhan. Saudara lakukan firman Tuhan. Amin. Itu berarti iman yang sudah dipulihkan. Tapi 11 murid ini tidak percaya. 11 murid tidak percaya, saudara. Dan akhirnya Tuhan Yesus sendiri datang. Pada waktu mereka terkunci, pintu terkunci, mereka sedang ketakutan. Yesus datang, oh tambah takut, saudara, pintu terkunci, kok ada orang ada di dalam, masuk dari mana, saudara? Tapi Yesus menunjukkan tangannya, lihat tanganku, lihat lambungku. Dan dia katakan, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Jadi iman yang dipulihkan, Tuhan akan memberikan apa? Damai sejahtera. Setelah itu Tuhan mengembusi roh. Melengkapi dengan Roh Kudus dalam hidupnya. Pada waktu murid-murid yang kedua, murid-murid tidak percaya, Yesus sendiri datang. Mengapa kamu tidak percaya? Kata yang disampaikan oleh Maria dan oleh yaitu Kleopas ini, yang mereka melihat, ketemu secara pribadi, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa tidak percaya? Yang pertama apa? Kurang Yang kedua, hati ini atos. Karena degil hatimu maka kamu tidak bisa percaya. Orang-orang Kristen yang hanya menerima firman tapi tidak percaya, hatinya degil itu apa? Seperti batu itu. Seperti batu. Jadi orang tidak percaya, sulit untuk melakukan firman. Hatinya yang atos, firman apapun disampaikan tidak akan masuk di dalam hatinya, saudara. Nah, aku kasih dalam Yesus Kristus. Ya, kita lihat sekarang dalam kebenaran firman Tuhan. Ini yang pertama. Dan kita lihat, saudaraku kasih, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk memulihkan imannya. Dipulihkan. Thomas pun dipulihkan. Tadinya Thomas aja belum aku melihat sendiri, jariku saya masukkan ke telapak tangan Yesus, ke lambungnya, aku tidak percaya. Yesus datang sendiri dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai 29. Pada waktu itu Yesus katakan, "Hei Thomas, mengapa kamu tidak percaya? Coba ini tanganku, lihat. Masukkan jarimu, masukkan yaitu di tangan, di lambung. Janganlah kamu tidak percaya. Ya, janganlah kamu tidak percaya, saudara. Melainkan percayalah. Lah jaga Tuhanku ya Allahku, kamu ngomong aku Tuhanku karena kamu sudah melihat. Berbahagialah orang yang yaitu tidak melihat tapi percaya. Itulah iman. Yang kedua, saudara, pergi ke Galilea. Apa pergi ke Galilea? Panggilan ulang. Panggilan ulang. Tempat di mana murid pertama kali dipanggil. Di mana, saudara? Di Galilea. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Siapa 4 murid yang dipanggil di sini? Yang apa? Ayo, angkat tangan, berdiri. 1 siapa? Ayo, siapa yang berani berdiri? Ada 4 murid. Petrus, halo? Petrus, Andreas, Yakub dan Yohanes. Tidak jadi, sudah saya siapkan loh ini. Dolarnya tak siapkan, tidak jadi, saudara.
Mereka sedang apa? Sedang main kartu? Sedang minum-minum? Menjala ikan. Lantas dikatakan, mari ikut aku. Tidak kenal saudara. Yesus pun tidak kenal siapa orang itu. 4 murid tidak kenal sama dia. Mari ikut aku. Tinggalkan semuanya, pekerjaannya, dia ikut Yesus. Ini panggilan. Dengar suara Tuhan dan percaya. Dikatakan diubah hidupnya. Penjala ikan jadi penjala manusia. Inilah Galilea, panggilan ulang. Kembali ke Galilea. Berarti memulihkan hubungan yang sempat rusak. Sempat putus, sempat hancur saudara. Ya. Dipulihkan, disegarkan. Iman yang redup, semangat yang redup, gairah yang redup saudara, disegarkan kembali melalui api Roh Kudus yang harus menyala dalam hidup orang Kristen. Kembali seperti semula, semangat mula-mula. Haleluya, cinta mula-mula. Kalau istilah bahasa Jawa itu apa? Jokoloro, ya Jokoloro. Gak tahu ini orang yang luar Jawa, Jokoloro. Jadi istri yang pertama dari menderita sampai kaya. Setelah kaya ditinggal apa? Wayuh. Ya, istri yang kedua tinggal menikmati. Ada yang bilang itu Jokoloro, istri yang diajak sengsara dan menderita. Ini hanya intermezzo saja, saudara. Orang Kristen tidak ada seperti itu. Kalau ada itu kebacut, saudara. Ya, kira-kira ibu-ibu mau dibuat seperti itu? Cinta mula-mula kepada Yesus. Halo? Setelah diberkati Tuhan, semua sukses, saudara. Dulu setia, sungguh-sungguh semangat. Setelah diberkati mulai kendor, mundur, saudara. Lali, saudara. Nah, saudaraku kasih dalam Kristus, itu kembali kepada semua dalam bentuk ibadah kita, doa kita, melayani kita. Kembali panggilan ulang. Ingat saudara, pada waktu pertama saudara mengenal Yesus, percaya Yesus, itu saudara kembali maksudnya, ya, panggilan ulang. Ya, saya kalau mendengar cerita jemaat di sini dulu sebelum ada gereja, aduh saya kagum. Ya, berjemaat di Nelanggu, ya GBDI Seroyo, jalan kaki, bisa juga potong Kompas itu lewat ini, Tangunan, sawah-sawah itu sampai Delanggu. Kalau hujan katanya yaitu ambil daun pisang. Jalan kaki dari sini 5 kilo, 6 kilo. Halo? Mana semangat GBDI Hosana Kali Putih sekarang? Sekarang suruh jalan kaki 1 kilo sudah enggak mau. Banyak kendaraan. Halo? Itu cinta mula-mula. Tetap semangat saudara ibadah. Haleluya. Menekankan bahwa Yesus mendahului dan menyiapkan jalan bagi murid-muridnya di tengah-tengah ketakutan. Di tengah-tengah ketidakpastian. Itulah Galilea. Galilea adalah tempat perjumpaan yang memberikan semangat, keberanian saudara di dalam menghadapi permasalahan hidup. Galilea adalah tempat di mana para nelayan dipanggil menjadi penjala manusia, memberitakan Injil.
ya saudara, dan memberkati mereka, diberkati oleh Tuhan. Galilea melambangkan pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang memanggil, ya, untuk apa? Untuk yaitu percaya kepada Yesus, bukan sekedar teori. Kembali ke Galilea berarti menghidupkan kembali sentuhan Tuhan, semangat mula, api sentuhan Tuhan yang pertama dalam hidup kita. Pertama kita kenal Tuhan luar biasa, percaya Tuhan. Setiap hari ke gereja. Dulu saudara, anak-anak muda itu tiap hari ke gereja. Yang masih ada sekarang saya tidak akan sebut namanya. Setiap malam, maksudnya setiap malam setelah kerja mereka tidur di gereja. Sekarang tidak ada saudara. Pada waktu ada 2 anak dihimbau oleh yaitu Theophilus untuk datang ke gereja, tidur di gereja, dibimbing. Tengah malam keluar saudara. Ternyata pagi-pagi jam 10 saya di Pelpa, yang tidur di sini sekarang ada di kantor polisi. Tidurnya di gereja, tengah malam dia pulang garong saudara, ketangkap. Ya malu saya saudara. Halo, semangat mula-mula masih ada? Haleluya. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Tapi 1 jam saudara ya. Ini baru setengah jam. Kembali kepada kasih mula, artinya kembali ke Galilea. Mengapa Yesus membawa ke Galilea? Mengembalikan kasih mula-mula, cinta mula-mula, pertama-tama saudara. Ya, di antaranya kita lihat di sini Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 12, mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus. Apa itu? Mengubah air jadi anggur. Ini tanah ini di Kana, ini daerah Galilea. Singkat saudara, yang kedua, Yesus meredakan angin ribut dan gelombang. Mujizat kan? Air jadi anggur. Tidak ada menjadi ada. Amin. Yang tidak ada menjadi ada, apalagi yang ada. Tuhan akan memberikan berlipat kali gandaan. Mujizat ini berbicara tentang pemulihan dalam hidup rumah tangga. Anggur rasanya sesuatu yang manis dipulihkan. Ada keretakan dalam rumah tangga antara hubungan suami istri, antara anak dan orang tua, kakak dan adik. Ini keluarga. Di situ ada juga mertua dan menantu, saudara ipar dan seterusnya. Dipulihkan. Kalau saling membenci, dipulihkan untuk saling mengasihi. Dipulihkan saudara. Ini berbicara tentang pemulihan keluarga. Ya. Dan seterusnya di sini katakan keluarga mengalami masalah yang besar. Angin ribut saudara. Ini mujizat yang luar biasa. Tuhan hanya katakan, hai angin dan gelombang berhenti. Satu kata. Ini peristiwa Galilea. Selanjutnya apa saudara? Yesus pada waktu yaitu dia menyeberang Danau Galilea. Tengah malam, karena angin dan gelombang tengah malam, kira-kira jam 3 pagi. Di atas laut ada sosok yang berdiri di situ. Kalau orang pelaut tahu saudara, ini apa? Ada pelaut di sini, Pak Re ya. Di situ ada katanya hantu laut. Makanya saudara pada waktu murid melihat yaitu sesosok yang berdiri di atas air, hantu, sudah ketakutan, melihat lagi seperti itu. Seharusnya dia ngomong apa saudara? Tuhan tolong, gitu, ketakutan kan. Ada masalah, hantu. Mujizat luar biasa. Bukan hantu, aku Tuhan. Datang menolong.
Mujizat yang selanjutnya yang ada di Galilea, gagal total dalam usaha. Gagal total, boleh katakan habis, entek modalnya. Di Galilea terjadi apa? Mujizat. Ya. Tuhan perintahkan bawa perahu ke tempat yang dalam, tebarkan jalan. Makanya saudara, kalau iman sudah dipulihkan itu jangan pakai logika. Orang yang pakai logika tidak masuk akal. Tidak mungkin. Iman itu bertentangan dengan fakta dan logika. Iman itu apa kata Tuhan lakukan dan terjadi mujizat. Amin. Firman digenapi. Saudara, apa yang katakan firman itu tidak usah pakai logika, tidak usah pakai fakta, itu firman Tuhan pasti digenapi. Kalau sudah pakai logika, pakai fakta, sudah akan takut, tidak akan maju, tidak akan bertumbuh dan berkembang. Saudara, ya. Setelah mereka katakan dia angkat itu jala, isinya apa? Ikan yang begitu besar. Dengar firman Tuhan, lakukan. Ada dua, ada perintah, ada janji. Sudah mau terima janji? Mau terima janji Tuhan? Hari ini sakit sembuh, lemah dikuatkan, masalah diselesaikan, mujizat terjadi. Ada perintah yang sudah kita lakukan. Tahu firman Tuhan, tahu. Ngerti. Sudah dilakukan apa belum? Cuma yang ngerti, tahu itu berhenti di sini. Tidak sampai di dalam hati. Kalau berhenti di sini, aku sudah tahu firman, ngerti. Pertanyaan, sudahkah dilakukan perintah itu? Kalau cuma mengerti, tidak akan lihat, tidak akan mengalami, ya, mujizat tidak akan terjadi, kuasa tidak akan dinyatakan, lalu cuma mengerti di sini. Kalau di sini saudara, firman hanya di sini, kepala ini jadi besar. Akhirnya jadi apa? Istilah kepala besar itu apa? Sombong. Aku ngerti firman, aku sudah tahu firman. Tapi sudahkah dilakukan? Mau terima mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, janji Tuhan digenapi, lakukan firman Tuhan. Dan Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14, demikian pula Tuhan menampakkan diri kepadamu di Galilea. Mereka juga yaitu gagal dalam usaha. Karena apa? Mereka kecewa. Mereka kembali kepada hidup yang lama. Kembali kepada pekerjaan yang lama. Itu bukti bahwa yaitu murid tidak percaya. Dia mengandalkan kekuatan dan kemampuan. Loh, dia tinggalkan Yesus. Kembali kepada pekerjaan, ajak-ajak yang lain. Orang lebih mudah pengaruh yang buruk, pengaruh yang jelek daripada pengaruh yang benar. Betul apa tidak? Anak-anak muda yang banyak ini dipanggil, ayo kita ke gereja, ayo kita beribadah, kita muji Tuhan. Guru-guru sekolah minggu mengajak anak-anak, ayo kita setia iring Tuhan. Tapi justru orang tua tidak ada dorongan, tidak ada kerjasama. Jangan salahkan nanti kalau mereka besar, ya mereka tidak memuliakan nama Tuhan. Ajak-ajak saudara. Ya, dasarnya mereka baik, tapi jadi rusak karena pergaulan yang kurang baik. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, Yesus dari jauh dia ngomong, adakah lauk pauk? Adakah kamu dapat hasil? Tidak dapat. Saudara, kalau saudara kumpul minim 3 tahun, saudara hafal enggak dengan suaranya? Ngerti enggak dengan suaranya? Tahu enggak itu suara siapa? 3 tahun bersama-sama. Tahu. Tapi murid juga tidak tahu pada waktu dia hanya dengar tidak, lemparkan jalamu di sebelah, di belakang, di sebelah kanan. Ini berbicara tentang apa? Kanan itu benar. Jadi anak Tuhan harus jadi anak Tuhan yang benar. Kalau bahasa Jawa itu berarti ini sebelah kanan, ada sebelah kiri. Sebelah kiri dalam istilah bahasa Jawa apa? Ngiwo.
Ini tak, kalau saudara orang Jawa dalam ini, ngiwo, berarti gak bener. Ini berbicara tentang serong. Suami serong, istri serong. Bukan sorong saudara ya. Sorong itu tempatnya Butina itu. Sorong. Serong. Nggak bener. Kerja nggak bener. Saudara. Manipulasi, korupsi, itu serong saudara. Dan seterusnya. Makanya Tuhan bawa, Tuhan pulihkan. Kalau kamu dulu itu hidup dalam dosa, dalam kegelapan, masih hubungan dengan dunia, kompromi dengan dosa, sekarang ke kanan. Hal yang benar. Hal yang benar. Mujizat pasti terjadi. Amin saudara. Galilea menjadi tempat murid, bagi murid yang untuk diperbaharui tujuan hidupnya, tujuan kekristenannya, tujuan ibadahnya, tujuan yaitu melayani. Ya. Dan pertemuan dengan Yesus, bertemu dengan Yesus. Kembali ke Galilea, ini adalah dasar iman kita, pengharapan kita, kasih kita, pelayanan kita, ibadah kita, doa kita, pujian, penyembahan kita dipulihkan oleh Tuhan. Saudaraku kasih dalam Kristus. Matius pasal 28 ayat 16 dan 17. Murid-murid tadi dengar berjumpa di Galilea. Dia datang ke Galilea. Berjumpa dengan Yesus. Pada waktu berjumpa dengan Yesus, sebagian mereka sujud menyembah, sebagian ragu-ragu. Makanya saudara, kalau ibadah itu asal-asal, sekedar, seperti ini ada keraguan dalam hidup. Meragukan firman Tuhan. Tidak semua saudara mereka yaitu berjumpa dengan mempercayai. Mereka menapa menyembah karena mereka mempercayai Tuhan hidup, Tuhan bangkit. Yang ragu-ragu mosok sih ono wong mati urip meneh. Saudara. Aku kasih dalam Kristus. Akan saya sampaikan sebagai penutup dalam firman Tuhan. Yaitu lebih dari 700 tahun yang lalu. Maksudnya lebih dari 700 tahun sebelum juru selamat kita berjalan di tanah Galilea memberitakan firman. Nabi Yesaya menubuatkan. Saudara menubuatkan. Tertulis dalam Yesaya pasal 8 ayat 23, pasal 9 ayat 1. Ini wilayah, dinubuatkan wilayah ini sebagai gerbang pekabaran Injil, gerbang keselamatan, gerbang perdamaian bagi bangsa-bangsa berkumpul di tempat itu. Saudara. Ya, dan itu terjadi. Namun demikian tidak akan ada lagi dikatakan kesuraman bagi mereka yang menderita kesusahan. Lalu dia direndahkan dikatakan tanah Sebulon, tanah Naftali. Tapi di masa depan ia akan memuliakan Galilea, di mana akan berkumpul bangsa-bangsa di tempat itu. Karena tempat yang subur di tepi laut, di seberang Yordan. Dan ayat ini dikutip oleh Matius pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Ya. Maka ayat ini adalah menubuatkan tentang Yesus. Awal mula Yesus pelayanan di Galilea. Baca Matius pasal 4 ayat 13 sampai 15 saudara. Ya. Naftali dan Sebulon ini saudara telah dihancurkan oleh tentara Asyur. Dihancurkan. Tentara Asyur ini adalah bayangan iblis. Ya, tetapi secara luar biasa dipulihkan. Yang hancur, lebur, berantakan saudara, dipulihkan oleh kehadiran Mesias.
dalam pelayanannya, dalam pemberitaannya. Awal pemberitaan di Galilea katakan bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Dengan kasihnya yang membawa apa? Membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa. Ingat, Galilea tempat pertemuan Yesus dengan murid-muridnya. Di mana Galilea hari ini? Hari ini di gereja. Saudara sedang ibadah. Galilea itu pertemuan kita dengan Tuhan di mana pada waktu kita ibadah. Pada waktu kita berdoa. Pada waktu baca Alkitab itu pertemuan dengan Tuhan, betul? Pujian dan penyembahan kita ketemu dengan Tuhan. Melayani ketemu dengan Tuhan. Tapi Asyur ini mau menghancurkan, memporak-porandakan, mengacaukan ibadah saudara. Konsentrasi saudara dihancurkan oleh Asyur. Fokus saudara dihancurkan sehingga ibadah tidak lagi fokus. Tidak bisa konsentrasi. Ibadah apa? Tidur. Ibadah apa? Ngobrol. Ibadah apa? Saudara yang ngomong HP loh. Saudara, pertemuan sedang dihancurkan oleh iblis itu. Sudah tidak sadar kan? Itulah Galilea. Sehingga sudah tidak dapat apa-apa. Berangkat masalah yang besar, pulang tambah besar masalah itu. Saudara tidak ketemu dengan Yesus di Galilea. Mari saudara kita ibadah bukan sekedar datang, bukan sebagai tradisi, bukan yaitu asal-asal. Kalau sudah ingin ketemu dengan Tuhan, dipulihkan hidup saudara. Amin. Tidak mau kita dihancurkan. Tadi ibadah, pujian, penyembahan, pelayanan juga dihancurkan saudara. Kerendahan hati saudara, kasih saudara dihancurkan. Jadi apa? Jadi congkak dan sombong. Kalau bukan aku yang pimpin pujian, kalau bukan aku yang main musik, sedang saudara dihancurkan oleh Asyur. Kesombongan, kecongkaan. Saudara tidak sadar kan? Ini Galilea pagi hari ini saudara yang datang. Dipulihkan saudara, hidup saudara dipulihkan di Galilea ini. Hubungan saudara. Jika saudara kalau datang ke gereja, saudara dengan kerendahan hati, dengan disiplin, dengan hormat. Saudara berdoa, saudara tahu tadi katakan saudara temuan saudara dengan Tuhan dengan cara berdoa, dengan ibadah, bergereja, berjemaat, memuji, menyembah Tuhan, pelayanan. Ini sudah sedang ada di Galilea. Mau dipulihkan hari ini? Haleluya. Haleluya. Dipulihkan. Berarti Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan hadir dalam hidup kita. Ya, Tuhan hadir dalam hidup kita. Saudara kasih, sehingga kita boleh merasakan kehadiran Tuhan ada dalam hidup kita. Sesuatu yang terjadi, saudara, perubahan dikatakan pemulihan. Saudara dulu ragu-ragu sudah menjadi percaya pada Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jadi Galilea di sini adalah pertemuan saudara dengan Tuhan. Bukannya di gereja, di rumah saudara baca Alkitab, saudara berdoa, ketemu dengan Tuhan. Firman Tuhan kata janji. Dan di situ apa terjadi? Perubahan. Yang tawar jadi manis. Mujizat terjadi. Air anggur, air tawar jadi air anggur. Masalah prahara dalam rumah tangga saudara, Tuhan hadir untuk menghentikannya. Hari ini saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara gagal dalam hidup saudara, usaha saudara. Mungkin krisis. Firman Tuhan Galilea, pertemuan saudara dengan Tuhan, Tuhan akan memulihkan kita semua. Saudara percaya? Ini saudara sedang ada di Galilea hari ini. Mari kita semua berdiri, kita datang kepada Tuhan.
Kita baca tadi dalam Matius pasal 4 ayat 16, kita baca bersama-sama. Ini tertulis dalam Yesaya pasal 9 ayat 1. Terjadi seperti ini. Haleluya. Sudah ketemu semua? Ayat 15, tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, Galilea wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat 19, 1, 2, 3. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah melihat terang. Haleluya. 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 Mau terima mujizat Tuhan? Datang ke Galilea hari ini. Dalam doa, dalam pujian, penyembahan, akan dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Percaya Tuhan kuasa, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku rasa, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya Tuhan ku rasa, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Yesus, yang dahsyat biasa. Haleluya. Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhan ku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Seperti Engkau. Pagi ini saudaramu dilawat oleh Tuhan. Saudaramu dijawab segala permasalahan saudara. Kembali ke Galilea. Kita bertemu dengan Yesus. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Pemulihan terjadi, saudara. Mujizat dinyatakan dalam hidup kita pagi hari ini. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan.
kuatkan janji Tuhan. Turun tangan memulihkanku, aku percaya Tuhanku dasar. Kau turun tangan memberkati. Katakan aku percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mohon dengan kasih Kristus Bapak Pris dari Makassar maju ke depan dan berdoa. Umatmu percaya Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Ketika kami mengangkat tangan, Engkau turun tangan menangani semua permasalahan kami. Kami sangat menyadari sobat dari Galilea, Yesus Kristus namanya. Engkau memberikan kasih mula-mula itu. Engkau yang mengawali jemaat ini. Engkau juga yang mengakhirinya. Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau telah mempersiapkan umat-Mu di sini untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Karena Yesuslah kebenaran itu. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk umat-Mu yang percaya di tempat ini. Biarlah semakin menerangi, semakin menyebarkan kabar baik ini, supaya semakin banyak yang percaya dan diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Pak Ali, memberitakan kebenaran ini. Biar kebenaran yang sejati, yang dari tangan kanan Allah, menguatkan kami, memberikan keberanian untuk melangkah. Biarlah umat-Mu melangkah dari hari ke hari sampai waktu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Mau dipulihkan saudara? Amin. Kita mau datang kembali ke Galilea. Datang kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Persembahan kedua akan dijalankan dan penjalan kantong kolekte boleh maju ke depan. Kita angkat satu pujian, apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Itu yang Tuhan sediakan buat kita semua. Amin.